Halo semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Wiwit. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Materi kita yang kemarin yaitu persamaan kuadrat. Kalian sudah belajar mengenai cara menyelesaikan persamaan kuadrat kan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Ada yang tahu? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, fungsi kuadrat itu bisa dituliskan sebagai Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi ini sama antara B dengan Fx, antara Y dengan Fx. Nah, bagaimana cara menggambar fungsinya ya? Masih ingat kan kalian menggambar pada diagram kartesius? Nah, caranya sama. Nanti kita bahas ya. Oke, grafik fungsi kuadrat. Karena berupa fungsi, maka fungsi kuadrat itu bisa digambarkan grafiknya. Secara umum bentuknya seperti ini. Ya, jadi berbentuk kurva. Nah, di sini ini berarti sumbu X. Yang di sini berarti sumbu Y. Ada beberapa titik penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama sama yang kedua itu adalah titik yang berada pada sumbu X. Jadi dinamakan titik potong sumbu X. Kemudian yang ketiga itu adalah titik yang berada pada sumbu Y. Makanya dinamakan titik potong sumbu Y. Kemudian yang keempat ya, itu dinamakan dengan titik puncak atau titik balik. Ada yang maksimum, ada yang minimum. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Gambarkan grafik fungsi kuadrat nih. X kuadrat dikurangin 2, X dikurangin 3. Nah, cara paling gampang kita mencari daerah asalnya sendiri. Jadi kita misalkan sendiri daerah asalnya. Di sini saya menggunakan negatif 2 sampai 2. Jadi ketika X-nya sama dengan negatif 2, negatif 1, 0 sampai 2 ini, saya akan mencari nilai Y-nya, tinggal memasukkan persamaannya ke dalam sini. Jadi kita ganti nilai X-nya. Contoh ya, ketika X-nya sama dengan negatif 2, berarti Y-nya sama dengan negatif 2 kuadrat dikurangin 2 kali negatif 2 dikurangin 3. Berarti 4 ditambah 4 dikurangin 3. Berapa? Iya, 5. Berarti di sini 5 ya. Kemudian ketika X sama dengan negatif 1, berarti Y sama dengan negatif 1 kuadrat dikurangin 2 kali negatif 1 dikurangin 3. 1 ditambah 3 1 ditambah 2 dikurangin 3. Berarti 0. Sini 0 ya. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti 0 kuadrat. Y sama dengan 0 kuadrat dikurangin 2 kali 0 dikurangin 3. Berarti 0 dikurangin 0 dikurangin 3. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Oke. Kemudian ketika X sama dengan 1, berarti Y sama dengan 1 kuadrat dikurangin 2 kali 1 dikurangin 3. 1 kurangin 2 kurangin 3. Berarti iya negatif 4. Kemudian ketika X sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2 kuadrat dikurangin 2 kali 2 dikurangin 3. 4 dikurangin 4 dikurangi 3. Berarti hasilnya adalah iya negatif 3. Gitu. Nah, setelah kita dapat hasil ini, maka kita gambar pada diagram kartesius. Masih ingat ya kalian menggambarnya? Nah, ini kan berarti kita ketemu titiknya iya negatif 2,5 X, Y ya. Berarti negatif 1,0, 0, negatif 3, 1, negatif 4, 2, negatif 3. Jadi kalian tinggal memasukkan aja. Memasukkan titik-titik ini.
Baru nanti kita hubungkan. Negatif 2,5. Negatif 2,5 berarti sini ya. Oke, negatif 1,0. Berarti di sini. Kemudian 0, negatif 3. Oke, di sini. Kemudian 1, negatif 4. 2, negatif 3. Nah, titik-titik ini, maaf, ini negatif 2,5 ya, berarti ini di sini ya. Berarti ini nggak kepakai. Jadi titik-titik ini tinggal kita hubungkan. Jadi menghubungkannya itu pas dengan titiknya ya, Naya. Tapi kalian nggak usah pakai penggaris. Kalau pakai penggaris kan berarti lurus nanti. Nah, gitu. Nah, di sini berarti kita ketemu titik potong terhadap sumbu X, ya kan? Ini tadi kan berarti titik potong sumbu X-nya. Yang ini pada sumbu Y berarti titik potong, oke, sumbu Y. Nah, yang paling ujung ini sebagai titik puncak. Nah, titik potong sumbu X-nya kok cuma 1? Iya, ini sebenarnya kan lanjut ke atas. Tapi kan kita memisalkannya tadi kan nggak sampai ke sini kan. Nah, makanya sebenarnya inilah fungsi kita cuma menggambar sketsa saja. Gitu kan. Nah, kalian ketika kalian memasukkan nilai X satu per satu, itu pasti akan menyita waktu. Maka cara yang paling gampang itu adalah membuat sketsa di beberapa titiknya. Berarti tadi kan ada 3 titik yang penting kan? Titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sama titik puncak. Titik potong sumbu X berarti Y, kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Ketika kita mencari titik potong sumbu Y, kebalikannya berarti X sama dengan 0. Nah, ketika kita mencari titik puncak, ada 2 komponen, yaitu sumbu simetri dengan nilai maksimumnya. Sumbu simetri kita dapat dari negatif B per 2A. Nilai maksimum itu D per negatif 4A. Dengan D itu determinan. Jadi kita tinggal mencari D-nya, yaitu B kuadrat dikurangin 4AC. Itu. Jadi lebih mudah. Coba ya. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Oke, jadi kita cari titik potong yang pertama. Titik potong sumbu X ya. Berarti Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 gitu kan. Karena Y-nya sama dengan 0. Masih ingat ya kalian cara memfaktorkan? Ingat kan, ini kan kita mencari nilai X, berarti kita harus memfaktorkan. Boleh memfaktorkan, boleh kuadrat sempurna, boleh ABC. Jadi, saya gampang memfaktorkan ya. Cari 2 bilangan, kalau dikalikan sama dengan, 6, kalau ditambah sama dengan 5. Jadi, kalau dikalikan sama dengan A kali C, kalau ditambah sama dengan B. Berarti, 6 itu berapa kali berapa ya? Iya, 2 kali 3, karena kalau ditambah sama dengan 5 kan. Jadi kita menggunakan 2 dengan 3. X ditambah 2, X ditambah 3 sama dengan 0. Masih ingat ya kalian? Oke, berarti di sini X ditambah 2 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 3. Jadi, di sini tadi kan Y-nya sama dengan 0, berarti titik potongnya negatif 2,0, negatif 3,0 gitu. Sekarang kita lanjut ke titik yang kedua, yaitu titik potong sumbu Y. Jadi, kita masukkan nilai X sama dengan 0 gitu. Y sama dengan, berarti kita masukkan ke sini kan? 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 ditambah 6. Ini X-nya diganti dengan 0 ya. Oke, berarti Y sama dengan 6. Jadi titik potongnya adalah kan X, Y, berarti 0,6.
titik yang ketiga, yaitu titik puncak. Titik puncak berarti kita cari yang sumbu simetri dulu. Sumbu simetri. Sumbu simetri berarti min B per 2A. Masih ingat kan kalian A, B, C-nya? Berarti di sini A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Berarti B5 per 2 dikali 1 berapa? 25 per 2. Berarti di sini 2,5 ya. Oke, kita lanjut. Berarti nyari nilai maksimum. Nilai maksimum berarti kita menggunakan D per negatif 4A. Kita cari dulu nilai D-nya. D-nya berarti B kuadrat dikurangin 4 kali A kali C. Berarti 5 kuadrat dikurangin 4 kali 1 kali 6. Berarti 25 dikurangin 24. Berapa? Iya, 1. Berarti tinggal kita masukkan 1 per negatif 4 dikali 1, berarti 1 per negatif 4 atau negatif 1 per 4, sama ya. Jadi titik potongnya sumbu X itu kan sebagai Y, berarti 2,5, negatif 1 per 4. Nah, baru kita masukkan ke diagram Kartesiusnya. Tadi titik potong terhadap sumbu X itu adalah negatif 2 dengan 0 ya. Sama negatif 3 dengan 0. Berarti negatif 2,0, negatif 3,0. Lanjut, terhadap sumbu Y 0,6. 0,6 berarti di sini ya. Oke, kemudian titik puncaknya 2,5, negatif 1 per 4. Dua setengah. Oh iya, ini negatif ya. Maaf tadi. Kan ini negatif 5 per negatif 2. Berarti negatif 2,5. Negatif 2,5 per negatif 1/4. Berarti di sini ya, 2,5 kira-kira di sinilah. Negatif 1/4 berarti di sini kan nggak nyampe 1, berarti di sini ya. Nah, sekarang tinggal kita gambar. Tadi di sini 0,6. Berarti kita hubungkan. Di sini kan yang paling ujung, berarti gambarnya ke sini kan. Gitu. Ini titik potongnya, udah, ya kan? Ini terhadap sumbu X, ini titik puncaknya. Jadi gambarnya seperti ini, gitu. Gampang kan? Jadi kalian tinggal masukkan aja nilainya tadi, fungsinya. Oke. Jadi nanti silakan kalian coba ya. Oke. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.